Oke, kembali lagi di channel Si Informasi. Di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah motor klasik, di mana motor ini merupakan salah satu motor kesayangan saya karena memiliki histori yang sangat panjang. Tapi sebelum itu, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru. Kadang banyak orang yang bilang membeli motor atau mobil adalah sebuah pemborosan. Bisa dikatakan iya ataupun tidak. Kenapa bisa tidak? Karena saya telah membuktikannya sendiri. Di mana memiliki motor ini bisa menjadi nilai investasi. Tapi tergantung bagaimana cara kalian merawatnya dan jenis kendaraan apa yang kalian miliki. Nah, seperti yang saya akan bahas kali ini, yaitu motor Vespa, di mana Vespa Sprint ini memiliki nilai investasi. Kenapa bisa begitu? Dulu pertama kali motor ini dibeli pada tahun 2002 dengan harga 2 juta rupiah, dan sekarang pada tahun 2023 motor ini sudah memiliki harga 10 kali lipatnya. Bahkan motor ini sudah banyak yang menawar untuk dimiliki. Tapi saya tidak menjualnya karena motor ini mempunyai histori yang panjang. Oleh karena itulah saya berniat untuk merestorasi motor ini supaya makin cantik dan nyaman untuk dikendarai. Untuk saat ini saya sudah melakukan beberapa perbaikan ke motor ini, namun masih banyak perbaikan-perbaikan yang akan saya lakukan ke depannya. Nah, mari kita lihat tampak motornya seperti apa. Dari si bodinya, motor ini catnya masih bisa dikatakan 70% mulus, tapi di sini terlihat sudah ada cat yang mengelupas, di mana memang kedepannya saya bakal merubah catnya ini seperti pada STNK-nya. Terus di sini sudah saya lakukan perubahan dari sisi lampunya, di mana yang tadinya lampu ini menggunakan lampu berwarna kuning, saya ganti menggunakan lampu berwarna putih, supaya di perjalanan malam itu lampunya agak sedikit terang, mengingat Vespa Sprint ini tidak menggunakan aki, jadi ya nyalanya seperti itulah. Mungkin bisa dikatakan dengan cahaya lampu di handphone malah lebih terang cahaya lampu di handphone. Makanya dari itu saya memutuskan untuk mengganti lampunya dengan warna yang putih. Terus dari segi speedometer, motor ini masih menggunakan speedometer original dan jarumnya sudah mati alias tidak hidup lagi, dan saya berencana untuk menggantinya dengan produk baru yang original. Terus dari sisi joknya, motor ini telah saya ganti dengan yang satu, karena Vespa Sprint sendiri jok aslinya atau jok originalnya itu adalah jok yang terpisah alias dibagi dua. Kenapa saya memutuskan mengganti dengan jok yang satu ini? Karena memang saya lebih suka memakai jok seperti ini dan lebih nyaman memakai jok seperti ini, yaitu balik lagi ke persepsi masing-masing dan kenyamanan masing-masing. Dari sisi knalpot, saya sudah ganti dengan produk aftermarket, di mana mereknya ini adalah TNS. Bisa dikatakan produk knalpot ini adalah buatan lokal. Harganya mungkin kisaran 500-600. Ya, saya rasa ini cukup terjangkau. Terus saya menggunakan knalpot dengan lubang kanan. Kenapa saya menggunakan knalpot dengan lubang kanan? Karena ketika menggunakan knalpot yang lubang kiri, saya rasa ketika Vespa bannya bocor kan harus dibuka dengan velgnya. Karena itu agak sedikit rumit, makanya saya ganti tetap menggunakan yang lubang ke kanan. Walaupun yang originalnya memang tidak seperti ini saya ganti dengan knalpot racing. Mengingat mesinnya sudah mengalami perubahan, makanya saya ganti dengan knalpot racing. Dari segi kaki-kakinya, motor ini masih menggunakan velg original ukuran ring 10, walaupun pada dasarnya ada sebagian Vespa yang menggunakan velg ring 8. Tapi semakin kesini banyak juga para pemilik Vespa klasik yang menggunakan velg ukuran
ukuran ring 12 ya, mungkin itu bisa diaplikasikan dengan velg-velg yang sekarang ini. Tapi di sini saya masih menggunakan velg original. Terus di sini hanya melakukan sedikit perubahan di mana shockbreaker depan dan belakang sudah saya ganti dengan produk aftermarket yaitu mereknya Kayaba dengan harga yang bisa katakan ini murah meriah. Di mana kisaran harganya ini kalau nggak salah dulu saya beli itu sekitar 700 dapat dua depan dan belakang. Nah, untuk sektor mesin di sini saya hanya melakukan perubahan tipis-tipis alias sedikit, di mana pistonnya yang tadinya ukurannya kecil saya ganti dengan yang ukurannya lebih besar, kalau nggak salah 9 atau 12, saya lupa pastinya ukuran berapa, cuman saya gunakan pistonnya yang ukuran lebih besar. Tapi masih untuk piston Vespa, karena kan banyak juga yang mengganti misalkan dengan piston motor lain, misalkan dengan Kawasaki, RE King atau apa, yang penting masuk di mesin Vespa ini. Tapi saya melakukan pergantian dengan piston tetap untuk Vespa, hanya saja ukurannya diperbesar. Terus di sini Vespa Sprint ini tadinya menggunakan platina, saya ganti dengan menggunakan CDI karena supaya lebih mudah lah perawatannya. Mengingat kalau misalkan platina agak sedikit rewel, makanya saya ganti dengan CDI. Dari lampu belakang saya sudah ganti dengan produk aftermarket. Harganya masih di bawah 100 ribuan. Ya, bisa dikatakan lampu ini masih sangat terjangkau. Model lampu ini saya terinspirasi dari Vespa Super, makanya saya ganti dengan lampu modelan begini. Terus dari kabel kelistrikan, kabel kopling, dan kabel gas ini sudah mengalami pergantian karena memang kondisi kabel yang sebelumnya sudah aus atau misalkan sudah rapuh, terus ada yang sudah patah juga. Jadi saya sudah ganti dengan yang baru semua. Nah, itu tadi sedikit cerita mengenai Vespa Sprint yang saya miliki. Rencana kedepannya saya bakal restorasi total, mulai dari pergantian velg, pergantian cat, serta perombakan di mesinnya supaya lebih nyaman lagi untuk dikendarai. Nah, menurut kalian perubahan apa lagi yang harus saya lakukan dengan Vespa Sprint ini? Nanti bisa kalian kasih masukan di kolom komentar. Oke, itu saja mungkin tentang video ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ciao.